Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin! Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Shalom GBI PRJ. Kurang keras saudara, sekali lagi shalom. Anda sukacita di rumah Tuhan hari ini, amin. Saudara, senang rasanya bisa berjumpa kembali di rumah Tuhan. Kita mau sama-sama memuji, menyembah di tempat ini. Kita meninggikan Tuhan Yesus, amin. Saudara, sebelum kita memulai ibadah, saya mau ajak kita sama-sama untuk
memperkatakan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 150 saudara. Kita mau baca sama-sama ya saudara. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita saudara. Biar hari ini kita semua gak cuma jadi pembaca firman Tuhan saudara, tapi kita juga menjadi pelaku-pelaku firman, amin. Seperti yang kita baca di Mazmur 150, saya mau ajak kita sama-sama hari ini. Siapkan hati, berikan yang terbaik buat Tuhan. Pujian kita, penyembahan kita, ucapan syukur. Kita kasih yang terbaik, amin. Saudara siap kasih yang terbaik? Yang siap kasih yang terbaik, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Kalau kami boleh berkumpul bersama hari ini di rumah-Mu Tuhan. Kerinduan kami hanya meninggikan satu nama, yaitu nama Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beracaralah hari ini dan biar nama Tuhan ditinggikan. Dan biar Engkau disenangkan oleh setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan menyembah. Haleluya, amin. Biar hari ini kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami menyanyikan tentang kedahsyatan-Mu. Mari bersama nyatakan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Sebab hanya Kau satu-satunya di hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Mari jemaat Tuhan lebih lagi nyatakan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Mari bersama nyatakan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hati. Mari bersama nyatakan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku
sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari dengan segenap hatimu nyatakan, ku sembah Engkau. Hanya Kau satu. Dengan iman kami nyatakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Lebih lagi nyatakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Sungguh hanya Kau satu di hatiku. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Bersama nyatakan, ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu. Lebih lagi nyatakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Katakan, Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Oh Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kami sembah Engkau, Allah kami yang perkasa. Kami sanjung namamu di tempat tinggi Tuhan Yesus. Sebab hanya Kau yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Mari saudara bawa sembahmu yang terbaik hari ini kepada Dia. Mari nyanyikan nyanyian baru bagi Dia. Kami nyanyikan pujian, kami bawa sembah kami hanya kepadamu Yesus Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang besar, Allah kami yang berkuasa. Tiada Tuhan seperti-Mu, tiada Allah yang seperti-Mu. Oh Yesus, meninggikan namamu, memuliakan namamu. Haleluya. Kira-kira
tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari lebih lagi nyatakan kemuliaan. Hanya bagi nama Tuhan di tempat tinggi, maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari sambil angkat kedua tanganmu, nyatakan kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Sebab Kau Raja kami, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Berikan kemuliaan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita, bisa menyanyikan kemuliaan bagi Tuhan di tempat tinggi, maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Mari lebih sungguh lagi bersama nyatakan kemuliaan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat tinggi, tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, oh. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari bersama sorakan haleluya. Yes. Biar tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Sebab hanya nama Yesus yang layak ditinggikan, dimuliakan.
Mari engkau yang siap bersuka cita dan lebih lagi buat Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Shalom. GBI PRJ Shalom. Berapa banyak yang mengalami kebaikan Tuhan, yang merasakan kebesaran Tuhan sampai hari ini, amin. Saya percaya kau siap kasih yang terbaik buat Tuhan. Semuanya saya mau ajak kita tepuk tangan di atas kepala, come on. Mari menari bersama. Levi Dancer, come on. GBI PRJ bersama. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Bersama nyatakan. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Puji kau selalu. Siap-siap GBI PRJ bersama nyatakan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Sorakan Yeay. Saya percaya suaranya bisa lebih keras lagi saudara ya. Sampai belakang semuanya nyanyi buat Tuhan. Come on. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Mari bersama nyatakan. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Puji kau Mari bersama nyatakan. Come on. 1, 2, 3, say. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. GBI PRJ one more time nyatakan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru. Anugerahmu selalu Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Sorakan haleluya. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Kita nyanyikan tentang kebesaran dan kedahsyatan Tuhan di tempat ini saudara. Haleluya. GBI PRJ sekali lagi bersama ya. Come on. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Sekali lagi. Oh, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya
pujian ini, oke? Mari sama-sama nyatakan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Mari lebih lagi nyatakan, come on. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita bukan berlari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Come on GBI PRJ, nyatakan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Mari jemaat sendiri nyatakan, come on. Mari dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Mari lebih lagi Raja. nyatakan. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan, come on. Mari kita menari buat Tuhan kita, come on. Kami mau bernyanyi lebih lagi Tuhan, karena kasih Tuhan tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Yang percaya katakan amin. Mari jemaat Tuhan. Dengan sukacita Ku kan menari. Mari kita kasih yang terbaik buat Tuhan, come on. Dengan sukacita ku kan menari. Dengan sorak-sorai memuji. Kami mau naikkan pujian kami Tuhan. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Come on. dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Sorakan haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa. Kami bangga punya Tuhan seperti-Mu. Sukacita-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Biarlah kuasa-Mu Tuhan tercurah atas bangsa kami. Indonesia Tuhan akan Kau lawat Tuhan, akan Kau bawa mengalami terobosan demi terobosan Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Kau taruhkan Roh-Mu atas bangsa kami ini, sampai Indonesia dipenuhi kemuliaan-Mu ya Tuhan, sampai Indonesia terus melaju, bergerak, maju menjadi bangsa yang sejahtera.
Terima kasih Tuhan. Kami percaya pemilu tahun 2024 Tuhan melindungi, Tuhan yang menyertai. Semuanya akan berjalan dengan aman, lancar dan terkendali. Presiden yang terpilih, pemerintahan yang terpilih adalah orang-orang yang cinta akan NKRI, berjiwa nasionalis dan toleran. Kami berdoa buat Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Bapak Maruf Amin. Biar roh takut akan Tuhan yang memberdayakan kedua pemimpin bangsa kami ini. Agar setiap keputusan yang diambil itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga memberkati gembala sidang kami Pak Niko. Tuhan memberikan kesehatan, pelayanan dan keluarganya dengan luar biasa. Kasih-Mu melimpah atas mereka. Sebagai pembawa api Pentakosta ketiga, Tuhan yang memberi tuntunan, hikmat, marifat, sampai amanat agung-Mu tergenapi dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Kami juga berdoa memberkati Gembala CK7 Pak Dr. Yanto. Kesehatan, kekuatan yang terbaik Tuhan berikan. Hikmat, marifat, kuasa ilahi-Mu menyertai pelayanan hamba-Mu. Keluarganya, seisi rumahnya ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Di dalam pengembalaannya untuk menjadikan kami CK7 umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terus menuntun hamba-Mu, memimpin hamba-Mu sampai kerinduannya ini tergenapi. Dan kami percaya penuaian besar terjadi atas generasi Yeremia di CK7. Generasi yang cinta mati-matian akan Tuhan. Biarlah Tuhan pakai dengan dahsyat dan luar biasa sebagai future leaders dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Dan kami percaya melalui kehidupan generasi muda di tempat ini, nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita saudara. Silakan duduk Bapak Saudara kasih Tuhan. Baik, dengan sukacita saudara kami menyambut apakah ada yang baru pertama kali hadir pada ibadah hari ini. Kalau ada boleh lambaikan tangannya, jangan malu-malu. Apakah ada? Oh, di tengah belakang ada. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Ada di sebelah kiri saya juga. Selamat datang saudara, selamat beribadah. Dan bagi Bapak Ibu Saudara jiwa baru dapat mengisi form biodata jiwa baru dengan cara men-scan QR yang ada di layar di depan. Dan sedikit pengumuman tambahan saudara berikutnya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum memiliki KKJ atau Kartu Keluarga Jemaat, saudara dapat segera mendaftarkan diri dan membuat KKJ saudara ya. Nanti setelah pulang ibadah saudara bisa ke counter di depan untuk membuat KKJ karena sebentar lagi kita sudah akan menyambut Natal dan seperti tahun-tahun sebelumnya kita akan mengadakan ibadah spesial HUT GBI PRJ dan Natal. Dan untuk mendapatkan tiketnya saudara memerlukan KKJ saudara. Jadi sekali lagi bagi yang belum ber-KKJ di GBI PRJ CK7, setelah pulang ibadah saudara dapat mendaftarkan diri untuk segera memiliki KKJ. Dan berikutnya kita akan segera memberikan persembahan. Saudara dapat mempersiapkan persembahan terbaik. Persembahan dapat diberikan melalui scan kris yang ada di bangku di depan saudara masing-masing. Ataupun melalui amplop, yang memerlukan amplop dapat mengangkat tangan, nanti akan dibantu oleh tim asyar kami. Dan untuk scan kris saudara pastikan nama penerimanya adalah Kolekte GBI PRJ. Kalau sudah siap semuanya, sekali lagi saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama. Kita akan sama-sama deklarasikan doa persembahan. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami bersyukur buat semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selamat memberi saudara, Tuhan memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsat hari Minggu tanggal 10 September 2023 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Tilio Lopman. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat
dilayani oleh Pastor Billy Lantang. Ibadah Mandala Service Onsite pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Mary Tesman. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan yang Professional and Couples 2 PM Service. Aku melihat kebaikan-Mu Yesus, tak pernah habis di hidupku. Aku berjuang, Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool atau Community of Love, KOM, kehidupan orientasi melayani, GBA, Gemar Baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sekalipun kami tidak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup kami. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkan ku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Dengan segenap hati kami mau nyatakan Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat. Kau tetap setia. Tetap setia. Terima kasih Tuhan. Ingatkan ku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, Indah dan mulia. indah dan Mari sama-sama nyatakan. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah Kau gagal, sanggup buktikan janji-Mu Tuhan. sanggup buktikan
Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan. Anugerah Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih untuk belas kasihan Tuhan dengan mengizinkan kami masih boleh hidup sampai hari ini. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk segala kecukupan dalam kebutuhan keperluan kami. Untuk rumah tangga, untuk keluarga kami. Untuk aktivitas pekerjaan, usaha, karir, sekolah, studi kami, pergaulan kami. Bahkan untuk pelayanan kami Tuhan, untuk gereja kami. Lebih dari itu kami akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu. Berkata-kata Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini bahkan ruangan hati kami yang terdalam, hibur, tegur, nasihati dan berkati kami. Supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Berfirman Engkau Tuhan dengan bebas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan. Dimanapun saya ditempatkan hari ini, saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus tentunya yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah di sini, gembala, koordinator, dan juga seluruh pelayan Tuhan, jemaat, dan siapapun yang hadir, baik di sini maupun di online. Tuhan Yesus memberkati. Saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam satu kebenaran firman Tuhan. Tadi ibadah yang pertama saya sudah sampaikan ini, tetapi kurang lengkap dan hari ini biar Tuhan melengkapi itu. Kita akan baca bersama-sama dalam Injil Markus pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-27, dan untuk mempersingkat waktu Anda baca ayat yang ganjil, sementara saya ayat yang genap karena saya suka kegenapan saudara ya. Kita baca sama-sama, Anda mulai dulu. Orang kaya sukar masuk kerajaan sorga ya. Jangan lihat itu secara literal, tetapi dari pengertian Tuhan itu sendiri. Ayat 17, 1, 2, 3. Jawab Yesus, mengapa engkau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Anda melihat ayat yang ke-27 dan juga Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37 ada kata for with God. Karena bagi ya Tuhan. Tapi kalau kita sedikit cerdas, maka with di situ artinya dengan. Gitu. Artinya begini, saya mau bagikan sedikit. Kalau untuk Tuhan gitu udah selesai. Apa sih yang dia tidak bisa kerjakan? Setuju nggak? Apa sih?
untuk menyelamatkan, tidak menyelamatkan, untuk diri sendiri, udahlah tanpa kita. Dia udah beres, sempurna, so perfect gitu. Tapi karena Alkitab bilang Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar. Jadi you and me so special. Ya. In his heart, not only in his eye, but heart. Oleh sebab itu David dikatakan a man after not my own eyes but my own heart. Itu yang terdalam itu. Jadi kalau kita lihat di sini for with boleh apa tidak kalau saya katakan unsur manusia juga ini berperan. Arti berperan karena dia dealing with man. Orang muda yang kaya, terjemahan dalam yang lain dikatakan bahwa orang yang berpengaruh, pemimpin nih yang kaya ini. Karena Jesus was dealing with him, with a human being, maka dia berkata begini, for with God. Artinya saudara, kalau Yesus sih beres, sudah sempurna, kenapa dia mati? Untuk kita. Dia hidup untuk kita. Ya Yesus telah mati bagiku, betul? Kau kaya rela jadi miskin, itu untuk kita, bagi kita. Jadi kalau Anda terjemahkan with God, berarti kita sama-sama Tuhan. Gitu. Dia mau saya dan Anda seperti itu. Dalam kehidupan sekarang ini, di muka bumi. Saya dan Anda selalu harus bersama dengan Tuhan, with God. Karena kalau dia saja saudara udah sempurna gitu, dia mau saya dan Anda juga sempurna gitu. Anda menginginkan apa, Anda berdoa apa, dia bilang gini, ask anything that you want, anything. Alkitab bilang itu loh, anything that you want, that you desire. Tapi kalau Anda sendirian nggak mampu, dia bilang with God. Amin saudara. Kalau Anda tanya sama dia udah nggak butuh apa-apa, betul nggak? Tapi karena dealing dengan manusia, dia bilang with God. Berarti saya dan Anda harus libatkan Tuhan. Karena menyangkut apa? Keselamatan saudara. Anda dan saya tidak bisa mengerjakan keselamatan itu, tetapi Yesus yang mengerjakan itu bagi kita. Kita bersama-sama setelah kita diselamatkan, what's next? Jangan hanya bilang kasih karunia, saudara. Yesus bilang alangkah sukarnya kok masuk kerajaan sorga. Halo. Bahasa Indonesia, kita orang Indonesia nih rata-rata di sini, walaupun mungkin ada keturunan bule-bule gitu. Buceri, bule chat sendiri gitu. Ya kan? Saya mau katakan buat Anda, ya itu Tuhan kerjakan buat kita. Dan dia mau juga apa yang dia sudah kerjakan kita hormati itu. Kita terima, don't reject it. Jangan kita tolak saudara. Ini artinya bahwa keselamatan itu hilang. Bukan karena Yesus, karena kita tolak. Pindah keyakinan, hilang keselamatan itu. Anda udah bilang, meskipun Anda bilang, oh dari sananya aku sudah dipilih, benar demikian. Kalau benar-benar terpilih, dipilih, nggak akan lari, nggak akan tuker itu keselamatan. Iyalah, itu kan tandanya orang yang percaya, betul saudara. Sampai hari ini pun saya pegang, saya jaga itu. Nah, kalau kita melihat di sini, dia berhadapan dengan seorang yang kaya. Alkitab katakan di bagian-bagian akhir, dari perikop ini ada 3 hal penting. Saya lihat dalam terjemahan yang lain, bukan sok-sokan King James Version. Di situ dikatakan have riches. Yang kedua dikatakan trust in riches. Yang ketiga dikatakan very rich, a rich man. Jadi dealing lagi berurusan dengan apa? Dengan harta saudara. Banyak orang hari ini, saya nggak sebut orang Kristen, banyak orang hari ini setelah keselamatan pasti itu yang dia cari itu money. Dan iblis tahu persis bagaimana bisa menghancurkan iman, kepercayaan, kekristenan sederhana. Dia masukin itu money. Siapa yang dia pakai saudara? Hamba-hamba Tuhan tanda kutip. Siapa yang dia pakai? Kelihatannya hamba Tuhan. Money.
Tapi kita lihat juga hamba Tuhan yang seperti apa, kan kita harus dengan cerdas, observe. Kalau gereja Anda 98 kalau tidak salah, 97 berdiri. Sekarang sudah masuk 25 atau 26 tahun. Anda dealing dengan pemimpin Anda. Anda lihat aja keseharian. Saya yang bukan anggota, tapi merasa terhormat, diundang di CK7. Dan itu berlangsung dari tahun 2006 sampai hari ini 17 tahun gitu loh. Orang bilang, dunia bilang masih remaja, tapi kalau bicara pelayanan udah banyak itu saudara. 17 tahun. Anda pikir kita nggak ada itu, pasang surut? Ada. Kadang tunggu pelayanan terus tiba-tiba mungkin lupa, mungkin karena satu dan lain hal. Dalam beberapa bulan nggak diundang, ya nggak apa-apa. Emang saya harus marah Pak Dokter, kenapa saya nggak diundang? Ada hamba Tuhan yang lebih baik. Atau mungkin jadwal saya belum, hormati itu. Dan setelah itu diundang lagi, puji Tuhan, nggak boleh juga bawa itu karakter yang ngambek. Dia udah lupa, sekarang inget, nggak usah. Enggak, istri saya tuh yang atur, selalu, ya dok, gitu. Ya Pak Dokter, halo Pak Dokter. Dokter tetap kan, Pak Dokter kan orangnya yang straight gitu. Bu Sri, jadi Pak Johan ini dulu dia undang, tolong bulan ini, bulan depan. Sekarang Ibu Erna tuh yang atur, langsung ngobrol berdua. Dan saya sebagai pelaku, ya aja. Karena puluhan tahun yang lalu saya bilang sama istri saya, atur jadwal saya. I have to respect her. Dia kadang-kadang kemarin masukin saya di persekutuan yang cuman pertama masuk 2 orang, sudah tadi malam 2 orang. Pakaian rapi, keren. Begitu masuk, Tuhan Yesus Kristus. Mau ngomong sama istri, saya tahu jawabannya. Kan kau sudah berikan tanggung jawab sama aku. Emang lu pikir gue Tuhan? Gue gak tahu berapa jemaatnya, kan gitu. Padahal di situ ditulis apa? Ulang tahun. Ini bukan ulang tahun, ulangan. Ulangan puluhan tahun yang lalu. Jadi kita turun lagi, kita minum. 10 menit saya naik lagi ke atas. Saya mau katakan buat saudara, apa itu? Apa yang perlu disikapi? Kita harus punya sikap apa? Nah, lihat ayat yang 17 dan 18. Kan Yesus bilang, for with God, gitu. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Cuman saya mau tanya nih dengan Anda nih muka-muka di sini, mau nggak bersama dengan Tuhan? With God, not with people, human being, with God. Anda berjalan dengan orang pribadi yang sangat besar. Saya kalau jalan sama orang terkenal aja, orang-orang lagi hormati dia, saya langsung begini, ya halo. Terus orang itu bilang puluhan tahun yang bukan Bapak tapi orang, oh iya, saya mewakili aja, iya. Lama-lama saya bilang, aduh Tuhan, nggak enak banget jalan sama orang terkenal. Tapi hari ini Tuhan berikan itu. Orang kalau jalan sama saya tuh, istri, kemarin kita ke satu hotel, ada perayaan, saya hanya tidak diundang, teman saya undang saya gitu. Dan saya berdiri sama dia jalan, turun dari mobil aja, aduh. Orang-orang bukan meninggikan diri. Pak Shalom Pak Pendeta, Shalom Pak Pendeta. Karena mengingat masa lalu saya takut, bukan pendeta ini tapi pendeta di belakang kan. Jadi saya nggak usah terlalu gitu. Saya jangan. Sambil saya lihat belakang ada pendeta nggak? Ternyata nggak ada sudah. Cuma ada security. Dan itu orang, Pak Shalom Bapak. Oh Pak Johan, Shalom Pak. Aduh rasanya tuh kayak mau terbang nggak balik lagi sudah. Saya bilang Shalom. Pak saya diberkati oleh TikTok Bapak. Oh. TikTok. Aduh Pak, itu khotbah Bapak yang seri ke-8, udah lupa nih. Ke-8 yang mana ya? Yang itu tuh Pak, tentang bagaimana Bapak tuh enggak benci, kata Ibu Bapak tuh harus tetap mengasihi orang tuh. Oh iya, Pak, saya ikutin Pak karena saya sama seperti Bapak, kan indah. Begitu balik dekat WC orang, Shalom Pak. Shalom, haleluya, amin. Pak, aduh YouTube Bapak tiap hari saya nonton, amin, Tuhan Yesus memberkati. Masuk
ke WC, baru saya ya katakan tanda kutip hajatan, udah ada yang hajatan duluan saudara di situ. Dan dia lihat saya, Pak Shalom. Saya mau bilang cuci tangan dulu dong. Kita boleh sama-sama orang Kristen bos, ya kan? Jaga kesehatan. Sekarang polusi kan sedang, ya kan? Saya mau bilang, maaf Pak, tapi orang Kristen atau hamba Tuhan nggak boleh gitu kan? Jadi saya cuma, Tuhan Yesus, apakah aku harus salami? Tuhan bilang kau punya hikmat, kebijaksanaan, akal budi, marifat. Pura-pura nggak jelas aja. Shalom Pak, shalom. Ya, terus sembunyikan tangan di belakang kayak seolah-olah nggak mau salam. Iya Pak, amin. Dia tetap shalom, shalom. Saya ajak ke dekat keran. Iya Tuhan berkati. Iya loh, gimana kabar Pak? Gitu kan? Walaupun tangan saya besi, saya mau bilang, cuci tangan dulu dong. Iya dong. Terus dia cuci tangan. Shalom Pak. Saya pegang erat. Tuhan Yesus memberkati sambil tanya, tadi pakai sabun apa enggak tuh gitu kan? Jadi saya mau katakan buat Anda, jadi orang Kristen, anak Tuhan, harusnya nih kata Yesus, jangan seperti orang ini nih. Nanya sama Yesus, mulai pembicaraan, conversation, he first. Dia duluan, guru. Begitu sampai saudara, kan Anda juga yang mau datang ke gereja. Halo, Anda kan yang butuh keselamatan. Anda kan juga yang butuh suasana, atmosfer. Benar gak? Saya mau katakan buat Anda, ya kita harus masuk di dalamnya gitu. Jangan hanya cuman begitu tahu ujungnya, terus ternyata tidak menyenangkan, terus ngomong deh. Sama seperti ini. Apa yang harus kulakukan supaya aku bisa mendapatkan keselamatan, kehidupan kekal? Yesus bilang, kau tahu kok. Tapi sebelum kau tahu, aku ingin memberitahu kepadamu, kenapa engkau katakan aku baik? Kenapa Yesus katakan itu? Karena Yesus tahu endingnya nanti. Karena he called Jesus as a master, not as a Lord. Halo. Jadi kalau Anda perlakukan Yesus seperti manusia utusan Tuhan, jadi begitu tuh. Anda suka nonton kan media sosial sekarang kan? Yesus sebagai manusia, Yesus sebagai, He is the Lord. He is the Lord. He is God. Sekarang tergantung dari suasana hati kita. Anda mau memperlakukan dia seperti apa? Oleh sebab itu jaga integritas, itu yang pertama. Integritas kita sebagai orang yang percaya. Jangan mudah diombang-ambingkan dengan orang lain yang notabene kita nggak kenal. Bikin pengajaran-pengajaran, saya mau katakan buat saudara bahwa kita sudah diajar oleh Tuhan yang hidup itu. Kalau Anda lihat ternyata bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan, ignore him, ignore her. Jangan mudah, kita punya integritas yang berdiri di hadapan Tuhan gitu loh. I am your child. I am your son. Aku tidak akan pernah mengutak-ngatik engkau. Karena aku tahu siapa engkau, integritas. Amin. Kalau Anda punya integritas, maka saya yakin dan percaya seluruh firman. Yesus bilang kau tahu. Karena Yesus tahu bahwa dia adalah pelaku untuk firman itu. Tapi Yesus bilang kalau kau mau sempurna, ternyata Yesus tahu juga. Kalau dia sodorkan ini pasti dia tolak. Kenapa? Harta melimpah. Orang memanggilku bos eksekutif. Toko papan atas segalanya asik. Coba ngomong tentang penderitaan. Wah jemaat, amin. 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 Kita saudara harus menyangkal diri. Amin. Amin. Kita juga harus pikul salib. Amin saudara, salib. Amin. 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 Dan kita harus jadi pengikut Yesus. Amin. Amin. Saudara, sebentar lagi Natal mulai deh, muka gak enak. Sama nih kelakuannya. Kita akan mengumpulkan. Bagi saudara yang tergerak, enggak ada yang gerak. Pernah dengar kisah saya? Waktu saya masih jadi hamba Tuhan, ya dari kampung ke kampung.
Tiba-tiba gembala saya bilang, mari saudara kita berikan persembahan yang pertama. Saya tahu memang di gereja saya yang dulu persembahan 3 kali. Mari kita berikan persembahan yang pertama, taruh. Habis firman, mari saudara kita berikan persembahan yang kedua. Kelihatan tangan-tangan yang cekatan di pertama tuh agak berkurang, lamban. Suami tanya istri tanya suami, ini korek dalam, lebih dalam lagi, waduh, dapat kepancing, dapat. Anak kecil ubek-ubek, anak kecil, nilainya kecil, malu. Tadi yang pertama karena lembaran besar, begitu yang kecil kayak katakanlah ceban, ini ceban, waduh. Begitu selesai, saudara, begitu mau doa berkat, kita awal bulan hari ini gereja saya dulu, maka akan dikutip dari saudara persembahan yang ketiga. Kita berhadapan-hadapan berdua sama istri. Kita lupa kebaikan Tuhan, kita lupa bahwa mata kita masih baik, kita lupa bahwa pinggang kita masih bagus, kita lupa bahwa kita masih jantung sehat, paru-paru sehat, ya, ginjal sehat. Tapi kita udah, tiga kali, nikmatan. Saya pernah dosa tapi saya udah minta ampun. Udah minta ampun, tanya Tuhan Yesus. Saya ngomong sama istri saya, ini gembala, ampun. Nggak puas-puas, ampun. Terus kita mulai banding-bandingkan. Gereja yang itu enggak cuma sekali aja, 2 kali, ampun, gitu. Ini yang sore saudara, yang pagi tuh di tempat gereja saya yang satu lagi saya melayani 1 kali, ya kan? Ini 3 kali. Waduh, kita udah nggak bisa ambekan. Jadi kalau kita mati itu bukan karena apa-apa itu saudara. Mati emang karena sakit hati aja gitu. Udah nggak bisa ambekan. Begitu ketiga, berdiri saudara, udah berdiri, udah angkat tangan itu pendeta. Iya di atasnya nih. Kalau saya bohong saya dihukum seberat-beratnya sama Tuhan. Dia lagi angkat, tiba-tiba ada koordinator lari ke depan, terus bisikin dia gitu. Terus bagi saya gitu, habisin aja, udah enggak loh. Saudara-saudara, sebentar saudara, Anda tahu janda Leon Yongkyang yang biasa duduk di depan, hari ini tidak datang karena dia meninggal dunia. Saya langsung bilang sama istri, ini dia yang meninggal, kita yang berurusan dengan ini kayaknya. Gue ada tahu nih, gue ada tahu. Terus dia bilang begini, siapa yang tergerak? Saya gini, udahlah biarlah yang mati urus yang mati gitu. Gue kan masih hidup. Saudara siapa yang tergerak, nanti kita akan sama-sama, tapi bagi saudara yang masih hidup, silakan saudara, janda ini begitu setia dari gereja ini pertama dibuka. Aduh, kita tarik-tarik, enggak ada. Tahu nggak masuknya kemana? Dengkul kok. Nggak ada. Saya bilang sama istri saya, lo di mana? Memang istri-istri tuh ya. Saya lihat itu mereka gonta-ganti tas, salah satu banyak tas tua yang udah robek-robek itu di dalam saudara. Nah itu suka masuk-masuk duit di situ saudara. Dan istri saya begini. Terus dia gini, ada nih Pak, ada. Saya bilang keluarin 4 kali loh Ibu. But I want to tell you something today. Salah satu karena itu tuh. Hari ini saya belajar tentang integritas kita sebagai anak Tuhan. Penuh belas kasihan. Tidak berhitung dengan Tuhan. Kalau hari ini dia berhitung dengan kita, selesai. Halo, saya tadi saksi di VIP. Teman saya muda, di bawah saya usia. Itu pinggang kecil sudah, kecil. Tapi ininya mulai membesar, rata. Laki, atlet, olahragawan sejati, lebih tinggi dari saya. Aduh, kalau lihat dia gagah. Orang Manado bilang, gagah. Cuman jogging, enggak main tenis atau main perang-perangan, enggak saudara. Terus ketembak mati, enggak. Ini cuman gini. Buk, pusing jatuh. Dipegangin sama teman-teman, diangkat, mau bawa ke rumah sakit, udah enggak ada.
Saya dengar itu, aduh Tuhan. Saya tanya kenapa matinya? Begitu Pak Pendeta. Begitu bagaimana loh? Itu, cuman jik, terus jatuh, terus nggak bangun lagi, mati. Saya nggak bisa hambakan. Saya bilang, Tuhan apapun yang kau minta Tuhan, aku kasih. Tapi tolong jangan ambil aku mendadak begitu. Ada permisinya dong gitu. Bener nggak? Ya kan? Aduh, saya takut saya kasih waktu gitu buat saya. Mama. Hal yang pertama ya Maya. Apa. Jangan kawin lagi loh ya. Jangan kawin lagi. Gue bawa sampai ke sorga loh. Hah? Nah, jangan kawin lagi. Iya Pak, amin. Kan sempat ngomong gitu, ya kan? Kalau saya mati terus tiba-tiba saya nggak bisa ngomong gitu, dia kawin lagi, ya udah saya belum ngomong. Terus yang kedua, itu tanah yang di ujung itu. Mah, jangan dijual. Kenapa Pak? Bukan tanah gue. Ya dong? Benar nggak? Saudara, integritas ini integritas. Jadi orang yang jujur, coba saya lihat di depan sampai belakang, semua sudah dilumuri berkat Tuhan nih. Udah, nggak usah bersaksi, saya tahu kok. Saya tahu Anda diberkati kok. Kadang cuma ada noceng bos, noceng. 2.000 perak. Tapi jantung sehat, puji Tuhan loh. Betul nggak? 2.000 nih Bu, 2.000. Sementara kita lihat, 20 kilo lagi nih gue jalan. Benar nggak? Tapi jantungmu baik, aman. Teman saya 20 miliar dia habiskan, mati juga bapaknya, mati juga. Duit udah banyak. Saya lihat kayaknya di sini sih untuk kesehatan belum ada yang sampai 20 miliar nih. Kalau ada ya puji Tuhan. 20 M habis Pak, mati juga. Dokter bilang bawa ke rumah, bawa ke rumah. Kita nggak bisa tolong lagi secara medis. Anaknya bilang begini, saya mau tukar ini. Dokter harus selamatkan dia. Oh kami nggak bisa. Cuma ada satu yang bisa tolong. Siapa? Tuhan dia bilang. Only God. Lemes anak. Oh pulang. Meninggal juga. Datanglah pendeta-pendeta. Terus dia bilang, Pak Pendeta semua yang di sini, tolong tiap minggu ada kebaktian di rumah saya. Kan puji Tuhan. Kita jadi keberkatan, ada ibadah. Gara-gara siapa? Bapaknya meninggal, kan gitu. Benar gak? Saya mau katakan buat Anda, mumpung kita masih hidup loh, integritas kita, jujur sama Tuhan. Jangan lagi kita perbincangkan tentang apa ya, yang apa namanya, Tuhan tuntut apa, no. Nggak usah bilang, nggak usah tanya apa yang Tuhan kasih buat kita. Tanya pada diri kita sendiri. Saya bersyukur loh hari ini. Saya bersyukur. Dia banyak, kasih saya banyak. Salah satunya saya nggak pernah berhenti ngomong itu. Nggak pernah digotong ke rumah sakit Pak, nggak pernah. Udah kepala 6. Kadang-kadang kan, yang namanya umur 60, gitu. Langsung pegang tangga. Tuhan kalau memang ini harinya gitu. Tolong sampai tempat tidur. Saya udah panggil mama, gitu. Nah, dia orangnya kan tahu saya suka bercanda. Ngapain lo bercanda? Enggak, ini benar ini. Kenapa sih? Enggak, kayak aku ada rada puyeng. Kenapa tuh? Kamu minum obat, istirahat. Kamu suka itu sih capek-capek. Iya kan pelayanan. Terus dia pegang saya, seneng saya. Udah sembuh. Istri yang pegang, amin. Pembantu yang pegang berubah. Dia dorong kalau dia. Ya maju Pak, maju. Kalau istri pegang dari ini pinggul, panggung. Ayo pelan-pelan Pak, aduh. Belum sampai tempat tidur, sembuh-sembuh. Istri saya suka gini. Lu bohongan, enggak gue serius nih, ya di atas. Ya di atas. Giliran saya bercanda, nggak bercanda dia diam aja. Jadi malam-malam jam 2, boleh nggak saya ganggu-ganggu dia? Mumpung masih ada kesempatan.
Bener gak mah? Tangan saya mah. Hai, dia gini. Apa sih? Enggak, cuman mau lihat wajah kamu. Dia, besok aja sih. Takut gak keburu mah. Bener gak bos? Saya bilang, hidup saya tuh harus saya jalani dengan integritas. Hari-hari ini saya selesai sudah dengan hidup, bukannya saya mau mati, bukan. Maksudnya dengan segala kebutuhan, keperluan, mereka nih satu keluarga, kalau belanja saya di belakang, betul nggak mah? Anak saya dulu, papa tuh bagus, kardigan. Saya kan nggak tahu kardigan apa. Saya pernah lihat kelapa apa tuh, degan. Ya. Jadi saya bilang, di mana ada kelapa? Papa terkenal tapi noraknya, aduh, apa sih ini loh ini? Oh, iyo, cuman kayak kaos pakai lengan panjang, oh gitu. Kemarin gue lihat itu di outlet cuma 20-30 ribu. Tapi ini bukan outlet Pak, ini mall. Oke, berapa sih? Ya Papa tanya dong. Saya tanya, ini berapa? 3.200.000. Lu mahal banget lo, bener-bener lu mahal banget. Dia bilang bener Pak, saya nggak bercanda. Diskonnya berapa? 10%. Loh dikit banget lo kelipat. Pak bagus Pak untuk nyanyi buat Tuhan. Dia pinter selalu pakai Tuhan. Buat Tuhan, dia kan singer sekarang pembicara. Untuk Tuhan Pak, supaya kelihatan hebat aku, kata Papa, kita harus kasih yang terbaik buatnya. Berapa Kak? 3.200.000 tapi ada diskon 10%, 320.000 kasih. Tapi ya udahlah. Baru mau dibungkus adeknya. Aku ada yang ini Pak. Gitu sebenarnya. Bagus nggak Pak? Bukan soal bagus. Warnanya bukan soal warna. Mana price tag-nya mana itu? 4.900.000. Saya bilang kok kenapa sekarang zamannya mahal-mahal Papa? Kalau aku kasih yang murah kerut. Sekali digosok set kayak bayi kecil. 4,9. Udah berapa tuh Pak? Nanti istri saya. Saya ngomong pelan-pelan. Ini anak-anak udah sampai hampir 8 juta loh. Maksudnya supaya dia bertobat gitu loh. Nah dia gini. Ya udah aku nggak ambil apa-apa. Nggak ada apapun aku ambil. Tapi saya lihat mukanya integritas. Ambil mah enggak. Aku banyak. Udah, Ma ambil muka, Ma. Kalau lo nggak ambil dalam hati lo begini. Nah dia bilang, emang boleh ambil. Dia kan tahu diri. 300-an dia ambil. Jadi kalau Anda lihat dia punya outfit nggak ada yang mahal. Man dia paling pinter. Dia pakai, seolah-olah gitu kayak mahal. Mana enggak? Dia bilang, Pak ini gimana? Aku ambil di itu Pak, di keranjang yang di pojokan, yang udah mau dibuang Pak. Berebutan sama ibu-ibu. Dapat satu. Nih, berapa itu sayang? Tuh kamu lihat harganya. Kok 3.200.000? Perhatiin. Begitu saya lihat 320. Saya panggil dua anak saya. Lo harus kayak ibu lo. Beli semua. Papa beli apa? Nggak usah. Papa, nggak usah. Kayaknya buat beli gini udah selesai. Tapi I want to tell you something. Tuhan kita begini. Halo. Saya selalu pakai dua merek saudara. Satu Casio, satu Kasian. Casio dikasih orang, Kasian dikasih Tuhan. Kemarin kalau Anda lihat di itu saya tuh IG story. Itu dari seorang desainer terkenal. Dan dia bilang, Pak ambil Pak jas. Udah. Saya ambil, tahu sendiri orang tua maunya cuman hitam biru. Anda lihat jas saya selalu hitam biru lagi. Dari pertama saya melayani hitam biru lagi. Sehingga akhirnya saya terkenal dengan julukan pendeta hitam biru. Seorang hamba Tuhan yang pernah khotbah di sini tapi udah nggak lagi. Dia datang ke rumah saya. Om Yan, kenapa sih dikatain hitam biru sama gereja? Kenapa? Katanya cuma punya jas 2. Ya nggak apa-apa puji Tuhan. Kenapa nggak pakai coklat, kuning, merah, putih, hijau? Saya tuntun dia, yuk kita ke lantai 3. Itu lantai 3 saya buka itu lemari saya.
kuning, merah, abu-abu, coklat, hijau. Dia tanya, Om Yan kenapa nggak pakai itu? Gue mau kemana pakai itu? Hijau, saudara tuh kayak partai. Kuning kayak partai. Betul nggak? Kalau hitam biru kan aman. Saya bilang, mau kemana sih? Gue juga udah getting old. Ya. Jadi yang penting integritas soal sedikit atau kita punya banyak, jujur. Amin, saudara. Kalau saya sampai hari ini 17 tahun di sini, saya yakin dan percaya dengan pernik-pernik gitu. Tapi saya mau jujur, gereja sini dijujur. Anda udah puluhan tahun di sini, Bapak ini dari tahun 2009 ya. 2009, 2008 dia udah gabung dengan PRJ di Borobudur. Nggak kemana-mana gitu. Saya juga jadi hamba Tuhan. Nanti hari Rabu saya ada syuting, mereka tanya satu hal, pernah nggak ada rasa bosen untuk mengakhiri pelayanan? Enggak. Tapi kalau tanya kedagingan dulu mungkin iya, sekarang udah main roh, enggak. Karena roh itu penurut. Jadi yang pertama yang Anda harus perhatikan, kita harus berintegritas sebagai orang Kristen, bertanggung jawab atas hidup kita. Yang kedua, coba Anda lihat bagian yang berikut, di situ dikatakan begini, saudara. Murid Alkitab katakan di ayat 19, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini bicara tentang bukan hanya integritas, tapi juga identitas. Pertanyaannya adalah, who you? Siapa engkau? Siapa engkau? Terhormat nggak jadi anak Tuhan, hamba Tuhan? Walaupun kadang orang suka tanya, Pak, dia kasih minuman keras ya, namanya lagi pesta. Ayo Pak. Makasih Pak. Saya, tenggorokan saya lagi nggak enak. Oh iya Pak, ini yang lebih ringan. Enggak. Yang ini Pak, enggak. Dia tanya, oh Bapak enggak minum minuman keras? Enggak. Kenapa? Ya enggak aja. Bagi saya udah berhenti Pak dari tahun 1991 ketika saya menikah dengan istri saya berhenti. Ayo Pak kita sampai pagi Pak. Oh enggak. Kenapa? Dari tahun 1991 saya juga berhenti dari kehidupan malam. Bukan hanya berintegritas, Yesus bilang itu. Kau tahu, jangan membunuh, jangan berzina, menghormati orang tuamu. Ini soal identitas kita. Who you? Who am I? Siapa kita? Di depan orang banyak kita juga harus berani. Bapak siapa? Saya. Apa ya saya sebut? Saya pelayan Tuhan. Wah semua orang juga pelayan Tuhan Pak, gitu deh. Iya, saya pendeta. Oh, you pendeta? Iya. Kok nggak pakai jas? Enggak. Kan lagi kehidupan sehari-hari. Kalau tiap hari pakai jas panas Pak. Oh iya. Jadi mengerti dong tentang keselamatan. Ya, yang mengerti itu Tuhan Yesus. Saya dapat anugerah dari Tuhan untuk melayani. Bagaimana dengan tentang saya Pak? Saya dengar Bapak tukang baca orang. Enggak. Saya cuma lihat Bapak ini harus bertobat. Dalam hal apa Pak? Karena saya tahu waktu dekat kamar mandi dia ketok-ketok itu kamar mandi sama istrinya. Keluar dong, mah, keluar, lama banget. Nah dia tanya saya masuk. Bapak harus bertobat. Dalam hal apa saya harus bertobat? Mulut Pak, mulut. Oh gitu ya, bisa tahu aja Bapak dalam hati kan gue dengar tadi di kamar mandi. Satu hari ada KKR, oh bukan KKR di Intercon, PRJ ya. Begitu saya undang orang untuk didoakan, ada bapak-bapak maju. Terus dia kayak, istri di sebelahnya. Haleluya. Terus saya lihat bapak ini, terus saya bilang, Bapak, hentikan rokok Bapak. Dia, amin, istrinya, amin, amin, oh, amin, udah dibilangin nggak berhenti. Terus Bapak ini, Tuhan, terima kasih. Saya doa dalam nama Yesus. Kalau Bapak tidak berhenti, maka Bapak akan lebih parah lagi. Amin, amin istrinya. Itu orang-orang di belakang, saya jamah dia, di belakang orang koordinator PRJ pegang. Selesai, mau masuk ke ruang VIP, mereka tanya, hebat ya Bapak. Hebat dari mana? Bisa tahu ya,
bahwa orang itu perokok. Saya bilang bagaimana nggak bisa tahu? Orang dia kantongin rokok. Oh gitu ya Tuhan. Oh. Saudara, saya mau katakan buat saudara, identitas kita harus kita jaga. Amin. Nggak usah malu sama Tuhan Yesus. Di hadapan orang banyak nggak usah malu. Amin. Kasih lihat gitu ya. Kita hamba Tuhan, kita pelayan Tuhan, kita orang Kristen. Kenapa? Kalau makan tuh di orang banyak, teman. Giliran di gereja aja disuruh doa makan. Bapa di dalam surga, dalam hadirat-Mu. Oh, kami berdoa untuk ayam-ayam, sapi-sapi yang telah mati, yang tidak bisa dibangkitkan lagi. Apa sih? Saya lihat gitu, yalah munafik loh. Depan orang banyak dong, kasih lihat identitas kita. Kita nggak perlu dipik itu makan ada apa banyak tenan-tenan kita. Wah Bapak dalam surga, dikerek, saudara akan dikerek. Blasphemy, katanya penistaan. Nggak usah. Tapi kasih lihat juga dong, sama. Amin. Bapa dalam surga, kuduskan, sucikan makanan, minuman. Ada kiri kanan, kita punya hak di meja ini kok. Ini meja kita. Nggak boleh dibawa pulang memang, tapi ini meja kita. Tempat kita makan, sama keluarga saya bilang, yuk kita makan. Ayo doa dulu, doa kasih lihat. Bapa dalam surga, Bapa yang kami panggil dan kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sucikan, kuduskan makanan ini. Jadi kekuatan tubuh jasmani kami, berkati Tuhan, tangan-tangan yang telah memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami yang penyantapnya, haleluya, amin. Makan, amin saudara. Dan ternyata itu membawa berkat. 3 table dari saya orang Kristen menghampiri. Shalom Pak. Kita harus SKSD, so kenal so dekat. Padahal saya nggak tahu siapa dia. Sambil dalam hati siapa dia Tuhan. Kasih tahu, Pak saya di gereja. Oh iya Pak, jadi Bapak nggak perlu bayar ya. Muka harus kasih lihat kebahagiaan, amin. Kenapa? Saya yang bayar ya Pak. Dia bilang terima kasih. Saya lihat Bapak luar biasa. Di mana luar biasanya? Bapak depan orang banyak doa. Padahal hal kecil. Identitas kita itu juga menentukan berkat kita. Aduh luar biasa. Saya bilang sama suami saya tadi ribut di meja makan. Dia nggak mau doa. Katanya di tempat orang banyak ini nggak usah kasih lihat kita orang Kristen. Siapa yang mau kasih lihat kita orang Kristen? Tapi hal yang menghormati Tuhan karena makanan ini lakukan. Siapa tahu makanan itu mengandung racun. Halo, begitu Anda makan. Dibawa ke rumah sakit, dokter keracunan ini. Dari apa makanan yang baru tadi dimakan. Begitu Anda bilang, kuduskan, sucikan makanan ini. Identitasmu itu diketahui. Kalau Anda orang diberkati, kalau beri kolektor juga yang bagus. Kasih lihat sama Tuhan bahwa Anda bersyukur. Anda punya identitas, jemaat yang diberkati. Saya pernah satu hari, begitu dia bilang, saudara berikan yang terbaik buat Tuhan. Saya rogo ini kan, waduh ketarik itu saudara. Seluruh persembahan kasih, waduh udah ketarik nih. Tapi saya bilang, mumpung masih di dalam. Tapi Roh Kudus bilang, gue tahu gitu. Saudara tahu nggak yang mainan boneka tuh, set ditarik gitu, set gitu. Jadi kayak ketarik semua. Akhirnya, maafkan bukan saya sombong, 3 jutaan itu. Bagi saya besar loh, kasih kolektor 3 juta. Tuhan Yesus Kristus Allahku yang baik. Itu bisa mengganggu jantung dan saudara, hati, kontan. Wah ketarik semua. Tuhan bilang apa yang sudah kau tarik, dilarang untuk dikembalikan. Tarik. Aduh, saya lihat itu amplop. Oh Tuhan bilang singkirkan itu amplop. Berikan itu semua kepada, udah taruh. Memang sih ada sesuatu yang hilang. Ada orang, aku lega, enggak juga. Ya. Lega apa ya kehilangan, ya kan kehilangan. Tapi saya lihat biasa aja kok.
Memang harus begitu kita jadi anak Tuhan. Apa yang sulit buat kita? Identitas kita memperlihatkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Dan yang terakhir, Alkitab katakan di bagian terakhir, sebab hartanya banyak. Have riches. Yang kedua, trust in riches. Yang ketiga, because he a rich man. Lihat, ini bicara tentang apa? Dia masih tidak imunitas. Kalau jadi orang Kristen kita sudah imun dengan dosa. Halo? Ya imun dengan hal-hal yang terkutuk, yang gak baik. Imun lagi untuk berhitung-hitung sama Tuhan. Udah gak lagi. Ya, itu sesuatu yang sangat amat ya, menentukan di dalam hidup. Banyak orang Kristen atau bukanlah orang Kristen. Banyak kita di sini suka seperti itu. Minggu beribadah, kadang baru keluar dari gereja ribut. Ya, kadang-kadang saya telepon ternyata orang gereja, sebelahnya lagi ternyata orang gereja juga ribut, saudara. Hanya cuman soal tagihan segala macam. Terus saya dilibatkan. Dia bilang karena Bapak kan pernah ibadah di gereja kami jadi pembicara. Terus orang itu juga bilang, iya harus Pak Yohan karena Pak Yohan juga pernah ibadah di gereja kami jadi pembicara. Dua-dua, saya mau bela siapa? Saya harus imun dengan itu. Saya bilang udahlah, you punya hutang berapa? Dia bilang segini, bayar. Terus saya bilang, betul dia segitu, betul. Terus saya bisikin dia, kalaupun dia nggak ganti, sabar. Dia bilang, tapi kan kelihatannya dia mau ganti. Saya tanya lagi, you mau ganti bener? Iya, kapan? Iya tiap bulan Pak. Dia bilang tiap bulan. Udahlah, jadi orang Kristen nggak boleh lagi bertengkar dengan harta. Udahlah, kalau saya mau urut-urut, teman saya itu 1 miliar utang sama saya. Sampai hari ini tidak pernah sekalipun saya ingat itu. Ya di atas ya. Jadi saya gampang ngomong soal uang. 1 miliar. Dan itu kejadian tahun masih 2010. Itu 12 tahun, 13 tahun yang lalu 1 miliar. Hamba Tuhan gak kerja apa-apa loh, 1 miliar. Kumpulin 100.000, 300.000, sejuta, 1,5 juta untuk DP rumah terus, DP rumah. Ternyata tiba-tiba ada yang bilang, Pak taruh di sini gini sama istri saya. Udah deh saya taruh karena nanti uang Pak Pendeta dikembalikan. Sampai hari ini dia gak kembalikan. Saya gak pernah sekalipun telepon dia, woi balikin, terkutuk kamu. Enggak, saya khotbah dia ada di depan. Saya langsung hindari ngomong soal uang, ngomong soal hutang. Karena saya tahu takut dia tersinggung. Saya bawa dia makan, kita makan di kafe besar, makanan enak. Saya pesan yang biasa, dia pesan yang super luar biasa. Ya di atas ya. Begitu saya ke WC, dia juga ke WC. Saya balik lagi, dia belum kelar. Saya tungguin lagi, akhirnya saya minta bon, dia nggak kelar-kelar. Coba apa yang harus saya lakukan? Bisa kan saya bilang sama istri saya, tunggu dia, biar dia bayar utang, potong dari utang itu dia yang bayar. Enggak. Begitu nyampe duduk lagi, saya lah yang bayar. Saya bilang tolong, Bill, saya mau bilang lu dong, lu udah utang 1 M, paling dimakannya 2 juta, 1,5 juta, potong utang deh. Saya bilang enggak, saya nggak mau terkontaminasi. Saya imun dengan hal itu. Mana? Saya udah bilang sama Tuhan, saya nggak mau lagi tagih sama dia. Kalaupun dia mau bayar itu kehendak Tuhan, dia nggak bayar izin Tuhan. Udah dua-dua mana-mana Tuhan. Aku tahu Kau bisa memberkati aku. Pulang saya bayar, walaupun hati saya sedikit, ini orang kurang ajar banget ya. Muka tembok dalam hati. Aduh tembok aja nggak begitu, kok muka begitu. Pulang saya peluk dia, oke Tuhan Yesus memberkati. Lama-lama saya ngomong, saya bilang, kapan lo bayar dalam hati? Enggak, tercetus. Istri saya juga nggak ngomong sama istrinya. Pulang dalam damai Tuhan, kita duduk di mobil. Gimana tentang utang itu? Saya bilang anggap selesai. Udah selesai. Biar kita nggak berurusan sama itu. Kita tetap Tuhan pasti dia. Hari ini Tuhan berkati. Nggak harus dia berkati lagi 1 M. Bisa lebih, bisa kurang urusan dia. Sampai hari ini nggak ada penyakit. Sampai hari ini nggak pernah nggak cukup. Selalu cukup. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ayo, tunduk kepala kita doa. Seringkali kami seperti orang itu bertanya kepada Tuhan seolah-olah kami sudah sempurna, pintar, cerdas, penuh hikmat. Dan rasanya apa yang kami lakukan itu sudah sesuai dengan kehendak-Mu. Tetapi sesungguhnya masih banyak kekurangan dari kesempurnaan. Kami menganggap kami sudah sempurna. Tetapi ketika disentuh saja soal yang paling sensitif, kami seringkali jatuh.
Seringkali kami sakit hati, marah. Seringkali kami tersinggung, sedih. Karena apa yang kami kasihi itu disinggung oleh Tuhan. Kami mau belajar hari ini tidak. Dan berkenaan dengan integritas kami sebagai orang Kristen, orang percaya, orang yang sudah ditebus oleh Tuhan dengan darah yang mahal. Apapun engkau boleh ambil dari kami. Karena apa yang kami nikmati, yang kami peroleh, kami punya sekarang itu semata-mata karena Tuhan. Kami tidak berhak atas itu semua. Terima kasih. Kalau kami masih hidup, masih diperpanjang, menikmati hidup, ada dalam kecukupan meskipun banyak masalah, integritas kami sebagai orang percaya wajib untuk diperlihatkan dan dipertahankan. Hal yang kedua, biar kami juga bertahan di dalam identitas kami sebagai orang percaya. Let everybody know, let the people know siapa kami. Kami tidak mudah tersinggung, sakit hati karena kami sudah ditebus oleh Tuhan. Kami adalah orang yang percaya, orang yang sudah berubah, orang yang memiliki damai, sejahtera, kemurahan, pengampunan. Itu identitas kami, itu pakaian kami, kerendahan hati. Dan hal yang ketiga, ajar kami untuk selalu ada di dalam sifat Tuhan juga yang lain. Bukan hanya identitas, bukan hanya integritas, tapi sesungguhnya kami juga harus imun di dalam hal-hal yang berkaitan dengan negatif, dosa, bahkan perbuatan-perbuatan kotor, kata-kata kotor, tindakan kotor, pikiran kotor. Kami harus imun dengan hal itu. Yang ada hanya kekudusan, kebersihan, kesucian yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dengan Tuhan kami bisa lakukan itu. Berkati seluruh jemaat-Mu, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Dan biarlah jemaat-Mu boleh mendapatkan apa yang mereka harapkan dan inginkan. Apa yang mereka doakan, gumuli Tuhan. Dengan hal-hal tersebut, integritas, identitas, dan imunitas, kami boleh berjalan layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh mereka. Kau berkati pelayanan mereka, studi, pendidikan, pergaulan, jodoh. Bahkan Kau berkati keuangan finansial mereka, dimanapun mereka berada. Diberkati dan jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua telah diberkati. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri, suatu sakramen yang akan mendatangkan berkat bagi mereka yang percaya dan berkenan. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, inilah pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Mari kita mengingat dan bersyukur atas kebaikan Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Siapakah kami Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Sungguh ya Tuhan, betapa baiknya Engkau itu.
Saat ini Engkau ingatkan kemuliaan-Mu sedang turun memenuhi gereja-Mu, sedang turun atas bumi ini. Ya Aba, ya Bapa, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Kami mengasihi Engkau Tuhan, kami mengasihi Engkau. Tuhan mau memberkati saudara melalui perjamuan kudus, tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara benar. Karena itu jemaat masing-masing introspeksi, lihat keadaan dirimu, jangan simpan dosa. Mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Yesus. Oh Bapa, ampuni kami Tuhan. Shikalabashe, labalala shekalabao. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Ya labashe, labalala shekalabao. Ampuni aku Tuhan. Yesus, ampuni kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan makan perjamuan kudus. Mari saya undang semua kita bangkit berdiri saudara-saudara. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur dan terima kasih atas pengorbanannya, atas kasihnya. Kita sama-sama ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kau baik Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Shalabala shekalabalabo. Mari saudara, terimalah pengurapan dari Tuhan. Pengurapan kasih mula-mula. Terima pengurapan restorasi susunya dalam nama Tuhan Yesus. Terima. Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Yes Lord, yes Lord. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keselamatan yang telah Engkau berikan. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu, kesembuhan, kelepasan, jawaban doa, kekuatan pengharapan yang baru. Engkau memberkati umat-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Mereka akan pulang dengan sorak-sorai.
Hamba-Mu berdoa untuk mereka Tuhan. Engkau mengasihi mereka semua. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan mereka dari serangan si jahat. Berkati keluarga-keluarga. Kini saatnya para suami angkat tangan-Mu. Tuhan memberkati para suami di tempat ini. Jadilah imam, raja dan nabi dalam rumah tanggamu. Diberkatilah kehidupanmu. Apa saja yang engkau lakukan dibuat berhasil. Sekarang para istri angkat tanganmu. Tuhan memberkati para istri tempat ini. Jadilah tiang doa dan penolong yang manis di tengah-tengah keluargamu. Ajar dan didiklah anak-anakmu dengan penuh hikmat untuk takut akan Tuhan. Diberkatilah kehidupanmu, melalui engkau nama Tuhan dipermuliakan. Anak-anak muda dan yang belum menikah, angkat tanganmu. Tuhan memberkati generasi penerus di tempat ini. Pengurapan Daniel 10 kali lipat lebih cerdas dari anak-anak dunia Tuhan curahkan. Jagalah kekudusan. Engkaulah generasi penerus yang disiapkan Tuhan untuk kemuliaannya. Bagi mereka yang belum menikah, Tuhan akan memberikan pasangan yang seiman dan sepadan. Amin. Single parent, kini angkat tanganmu. Tuhan memelukmu dengan kasih-Nya. Engkau tidak akan ditinggalkannya. Apa yang engkau perlukan akan dicukupkan Tuhan. Kekuatan, penghiburan, dan berkat melimpah Tuhan curahkan kepadamu. Kini saatnya semua jemaat angkat tanganmu. Dengan iman hamba percaya, yang sakit disembuhkan, yang terbeban berat sudah diberikan jawaban doa, yang terikat dilepaskan. Hamba berdoa seluruh jemaat sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas segalanya dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Saya mohon sebelum berdoa berkat, kita tetap diam dan kita angkat tangan kita sama-sama untuk Pendeta Johan Lumendong. Allah Bapa yang baik, Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Mengingatkan kami untuk senantiasa setia mengikuti Engkau Tuhan Yesus. Berkati Pak Johan Lumendong, Bu Sri dan anak-anaknya. Seisi rumahnya adalah kemenangan bagi Tuhan Yesus. Kemanapun dia melangkah, melayani, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Engkau sungguh baik. Terpuji muliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kini saatnya Tuhan, kami mau menerima doa berkat. Jemaat yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Allah Bapa dan angkat tanganmu. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih anugerah dari putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, menyertai kita selama-lamanya, dan penghasilan dan kasih Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita semua di atas awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara. Beberapa dari kita mungkin pernah merasa ada hambatan dalam pertumbuhan iman, sehingga kita sering mempertanyakan, apakah saya sudah mengalami pertumbuhan iman? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang bertumbuh harus disengaja. Max Lucado pernah berkata, Tuhan tidak pernah berkata bahwa perjalanan hidup kita akan mudah, tapi Dia berjanji pada saat kita tiba, kita akan merasa bahwa semuanya jadi layak. Kata-kata di atas mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah berjanji perjalanan iman kita akan mudah, tapi Ia berjanji bahwa pada akhirnya semuanya akan sepadan dengan perjuangan dalam perjalanan hidup kita. Lalu, apa peran Tuhan dalam pertumbuhan kita? Roma 8 ayat 28-30 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dari 3 ayat ini, kita bisa melihat ada 5 peran Allah dalam pertumbuhan iman kita. Yang pertama, Tuhan yang memilih. Kita adalah orang-orang pilihannya. Kita harus meresponi Dia dengan datang padanya. Yang kedua, Tuhan yang menentukan.
dari tujuan, arah, sasaran yang dipercayakan kepada kita, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang ketiga, Tuhan yang memanggil. Ia mengundang kita untuk mendekat. Dari perspektif lainnya, Ia memanggil nama kita, kita dikenal olehnya, dan bukan orang asing bagi Allah, Raja segala raja. Yang keempat, Tuhan yang membenarkan. Saat kita mendekati Tuhan, kita butuh dibenarkan. Justifikasi diberikan dalam iman akan korban salib Kristus. Keselamatan itu hasil pemberian dalam iman. Yang terakhir, Tuhan yang memuliakan. Tuhan menganugerahkan kemuliaan kepada siapa Ia berkenan. Bila perkenanan ada, maka kemuliaan diberikan. Di bagian inilah perjuangan kita menjadi penting. Dalam hidup ini, kita juga harus bekerja sama dengan Roh Kudus dalam pertumbuhan iman kita. Roh Kudus yang adalah roh kemuliaan diberikan kepada orang percaya. Bukan hanya untuk memberikan kuasa menjadi saksi, tetapi Roh Kudus yang memampukan kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging orang percaya. Selain mematikan perbuatan daging kita, Roh Kudus juga menyertai di dalam berjuang menanggung penderitaan sebagai orang Kristen. Apa saja sih perjuangan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, berjuang melawan dosa. Contohnya, penipu yang tidak menipu lagi, pembohong yang berjuang untuk jujur. Yang kedua, berjuang melawan keinginan daging. Contohnya, tidak membeli barang sel yang tidak perlu, melawan godaan gengsi. Yang ketiga, berjuang melawan keinginan dunia. Contohnya, tidak menggunakan cara-cara dunia untuk mencapai tujuan, tidak harus kaya untuk sukses. Yang terakhir, berjuang karena menderita atas nama Tuhan. Contohnya, siap dijauhi oleh orang lain karena hidup dalam kebenaran. Siap menderita karena nama Kristus. Kita percaya dengan penyertaan dari Roh Kudus, kita mampu untuk berjuang menanggung penderitaan-penderitaan tersebut. Karena ketika kita memilih untuk menjadi Kristen, sudah otomatis kita juga akan memikul salib Kristus. C.S. Lewis pernah berkata, "Jika Anda menginginkan sebuah agama yang membuat Anda merasa nyaman, maka saya sangat tidak menganjurkan kekristenan. Oleh sebab itu, dengan berbagai perjuangan dan ketidaknyamanan yang kita hadapi sebagai orang percaya, pertumbuhan harus disengaja. Setiap perbuatan yang orang percaya lakukan bisa berujung pada dua hal, yaitu bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus atau kebalikannya, semakin menjauh dari Kristus. Saya berdoa bahwa kita semua bersepakat dengan Roh Kudus untuk mau bersama-sama diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Memang memutuskan untuk berubah menjadi seperti Kristus tidak mudah, tapi Yesus memberikan janji bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Segala puji dan hormat hanya bagi Dia. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua.